Perkenalkan, saya Azra. Saya Akmalina. Saya Tiasa Yuniar. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kewajiban seorang, kelompok atau organisasi untuk memberikan penjelasan, laporan dan menerima konsekuensi atas tindakan, keputusan maupun hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam konteks administrasi publik, pertanggungjawaban menjadi salah satu prinsip penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan dari pertanggungjawaban tersebut yaitu menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan wewenang dan sumber daya manusia. Dan keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi atau pemerintah. Yang terakhir, menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja. Selanjutnya ada jenis-jenis pertanggungjawaban. Yang pertama, pertanggungjawaban administratif, yaitu harus berkaitan dengan prosedur dan peraturan. Contohnya ketika membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan. Yang kedua ada pertanggungjawaban hukum, yaitu harus berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya ketika pejabat publik melanggar hukum akan dikenai sanksi. Yang ketiga ada pertanggungjawaban politik, yaitu ketika pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dibuat untuk masyarakat dan lembaga. Contohnya ketika pemerintah daerah memberikan laporan tentang pemerintahan kepada DPRD. Yang keempat ada pertanggungjawaban moral, yaitu harus berkaitan dengan norma, etika, dan peraturan, yaitu contohnya pemerintah harus bersikap jujur dan adil dalam melaksanakan kebijakannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pertanggungjawaban. Yang pertama ada akuntabilitas, transparansi, kejujuran, efektivitas dan efisiensi, keterbukaan terhadap evaluasi, dan kepatuhan terhadap aturan. Salah satu contoh kasus dari pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban dalam menggunakan dana desa. Pemerintah desa menerima dana sebesar 1 miliar untuk pembangunan jalan lingkungan, perbaikan drainase, dan pemberdayaan masyarakat. Setelah program selesai dilaksanakan, kepala desa dan perangkat desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang berisi rincian penggunaan anggaran, bukti pengeluaran, serta hasil pembangunan yang telah dicapai. Dari kasus tersebut dapat dikaitkan dengan dua teori. Teori pertama, teori akuntabilitas publik. Teori akuntabilitas publik menjelaskan bahwa setiap pengelola keuangan atau negara atau daerah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pemerintah secara transparan. Dalam kasus ini, ditemukan adanya selisih antara laporan anggaran dengan hasil pembangunan serta bukti transaksi yang tidak lengkap. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas publik belum dijalankan dengan baik, karena penggunaan dana yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Teori kedua adalah teori stewardship. Teori stewardship menjelaskan bahwa penjabat publik merupakan pihak yang dipercaya untuk mengelola sumber daya demi kepentingan masyarakat. Dalam kasus ini, pemerintah desa diberikan kepercayaan untuk mengelola dana desa guna pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, adanya ketidaksesuaian laporan dan penggunaan dana yang tidak dapat dijelaskan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Kesimpulan dari kasus dan analisisnya, pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya maupun organisasi. Pertanggungjawaban berperan penting dalam menciptakan tata kelola administrasi yang baik, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.